Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anjar Siti Masito, dosen tetap pada program studi Diploma 3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Asas Teknik Kimia. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah KS 252206 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan diselenggarakan dalam 18 kali pertemuan dengan jumlah pertemuan tatap muka sejumlah 16 dan 2 kurun pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi yang disampaikan pada mata kuliah ini terdiri dari 6 bab, yaitu 1. Pengantar perhitungan teknik kimia, 2. Proses dan proses variabel, 3. Neraca massa tanpa reaksi kimia untuk sistem unit tunggal dan multi-unit, 4. Neraca massa teknik kimia multi-unit dan unit kompleks yang dilengkapi dengan arus recycle, arus bypass, purging, dan arus make-up. 5. Neraca energi, 6. Sifat fluida murni dan steam table. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 dan CPL 2 yang telah tertuang dalam RPS dan divalidasi oleh Koordinator Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk delivery, saya akan memberikan materi perkuliahan serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada platform e-learning Polsri yaitu LMS 1 Polsri. Serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka di dalam kelas untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan berupa kuis, tugas mandiri, tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi saya kembalikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah Asas Teknik Kimia dan berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Asas Teknik Kimia dengan materi pada pertemuan kelima yaitu neraca massa tanpa reaksi kimia untuk sistem unit tunggal dan multi-unit. Dirancang untuk mencerminkan unsur DIA yaitu delivery dalam penyampaian materi secara jelas dan terukur, interaction melalui partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta asesmen berupa evaluasi dan umpan balik untuk mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan Asas Teknik Kimia di pertemuan yang keberapa? Yang kelima ya, yang kelima untuk mata kuliah kita neraca massa tanpa reaksi kimia, sistem unit tunggal dan sistem multi-unit. Jadi ini adalah pertemuan kelima dan awal dari bab ketiga. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, seperti biasa
Ketua kelas, Abi, tolong dibantu teman-temannya dipimpin untuk melakukan doa agar perkuliahan kita pada hari ini diberikan keberkahan. Silahkan Abi dipimpin. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, terima kasih. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Dan juga sebelum memulai perkuliahan, kita lakukan proses presensi melalui akun e-learning kita, yaitu SISAK. Saya panggil Juliana. Hadir ya. Bima Hendra. Hadir. Baik. Lengkap di 17 untuk kelas 2 KS pada hari ini. Oke. Sekarang kita kembali ke materi kita untuk bab 3. Nah, sebelum kita masuk bab 3, kita review terlebih dahulu mata kuliah di pertemuan sebelumnya, yaitu bab 2 tentang proses dan variabel proses. Kita ingat kembali di pertemuan sebelumnya, Anda sudah disampaikan proses itu ada 3. Yang pertama itu adalah proses batch, kedua proses continue, ada yang menuliskannya continue pakai Y, tapi biasanya kita tulisnya seperti ini, continue, ini sesuai dengan EYD kita, dan semi batch atau disebut juga sebagai semi continue, jadi ada 3. Nah kemudian Anda sudah membahas di bab 2 tentang variabel proses, ada P, ada V besar, ada T besar, ada T kecil, V kecil, dan lain sebagainya. Untuk refresh kembali ingatan Anda di pertemuan sebelumnya, untuk proses batch, continue, semi batch atau semi continue, apa perbedaan ketiga proses tersebut? Ada yang mau menjawab? Baik, silakan Sophia. Untuk perbedaan dari ketiga proses tersebut itu perbedaannya dari kapasitas. Dari sisi kapasitas, betul. Salah satunya adalah dari sisi kapasitas. Untuk proses batch ini kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan proses semi batch atau semi continue. Baik, bagus sekali. Nah, saya lanjutkan pertanyaan saya masih kepada Sophia. Dari ketiga proses ini, Sophia, mana yang paling banyak diterapkan di industri? Proses continue. Proses continue, kenapa? Karena dia dapat beroperasi secara terus-menerus, kapasitasnya besar, jadi efisiensi untuk industri. Betul. Industri sekali lagi yang mereka kejar itu adalah kapasitas produksinya. Kalau kapasitas produksi suatu industri itu semakin besar, maka apa yang dihasilkan? Laba yang tentu akan semakin besar juga, karena industri orientasinya adalah kepada laba. Bagus sekali. Nah, sekarang saya lanjutkan ke perbedaan antara variabel proses yang saya tampilkan ini. Ada P itu apa kemarin? Ya, yang keras, Abi. P itu adalah tekanan. Kalau kita biasanya menyebutnya satuannya dalam satuan atmosfer ya, tapi juga Anda dikenalkan sebelumnya dengan sistem satuan British. Kalau British satuannya kemarin dalam apa? PSI ya, atau satuan bar dan seterusnya. Nah, di sini ada 2 yang sama nih. Ada V besar dan V kecil, juga ada T besar dan T kecil. Apa perbedaan keduanya ini? Kalau V besar, ya betul, untuk volume. Sedangkan untuk V kecil, laju atau kecepatan. Biasanya kita sebutnya 2. Boleh Anda sebut sebagai laju, boleh Anda sebut sebagai kecepatan. Kalau T dan T besar dan T kecil, saya yakin Anda sudah tahu ya, T besar itu apa? Temperatur, satuannya boleh dalam Kelvin, boleh dalam derajat Celcius. Kalau T kecil itu menandakan waktu, betul. Waktu satuannya boleh second, boleh menit, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Nah, untuk materi di bab 2 yang juga mendukung pemahaman Anda di bab ketiga, yaitu adalah definisi sistem, boundary, dan surrounding.
Ini saya tidak ulang lagi, karena saya yakin Anda sudah memahami apa perbedaan antara ketiganya. Sistem itu adalah yang kita tinjau, kemudian boundary apa kemarin? Batasan ya, batasan yang mengelilingi sistem. Kalau surrounding itu adalah lingkungan sekitar dari sistem yang kita tinjau. Baik, nah terima kasih. Anda sudah mengingat materi yang sudah diberikan di bab 2 sebelumnya. Kita akan lanjut materi di bab ketiga. Di sini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah konsep neraca massa. Yang kedua, neraca massa tanpa reaksi kimia untuk sistem unit tunggal. Jadi satu saja alat yang kita tinjau. Kemudian yang ketiga, neraca massa masih tanpa reaksi kimia untuk sistem multi unit. Kalau istilah multi di sini maksudnya berapa unit yang akan kita tinjau? Betul, terima kasih Putri. Lebih dari 1. Kalau sistemnya 1 saja, maka dia disebut sebagai multi unit. Nah, untuk sistem unit tunggal. Yang dimaksud dengan multi unit, dia harus lebih dari 2. Lebih dari 2. Kemudian, boleh nggak satu rangkaian pabrik? Boleh. Itu namanya sistem multi unit yang kompleks. Karena memang tidak mungkin kita meninjau hanya untuk per 1 unit saja. Oke, saya teruskan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan diberikan, diharapkan kepada Anda. Yang pertama, Anda dapat memahami konsep neraca massa. Jadi pengertian neraca massa nanti akan kita bahas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan mampu menyelesaikan persoalan neraca massa pada sistem unit tunggal. Dan yang ketiga, atau CPL 2, CPMK 3, mahasiswa mampu menyelesaikan soal neraca massa pada sistem multi unit. Sebelumnya, kita coba definisikan terlebih dahulu neraca massa itu apa. Kalau misalnya saya sebut neraca, saya yakin gambaran Anda adalah yang digambar di sisi sebelah kiri. Kredit. Jadi ada misalnya bagi yang tinggal ngekos di Siak, tinggal jauh dari orang tuanya. Orang tuanya kirim nih misalnya, tanggal 1, ada notifikasi di handphone Anda, kredit masuk sebesar 1 juta. Berarti saldo Anda bagaimana? Bertambah, saldonya kan bertambah. Tapi tiba-tiba nih Anda ingat, oh saya kemarin masukin keranjang, sepatu misalnya, harganya 200.000. Nah, setelah uang masuk tadi, Anda teringat, Anda lakukan payment. Kemudian setelah Anda selesai membayar, apa yang terjadi dengan saldo Anda? Berkurang. Kalau di akuntansi, namanya itu adalah debit, artinya pengeluaran. Dan selisih antara debit dan kredit, itulah yang disebut sebagai saldo. Nah, konsep yang sama diterapkan dalam neraca massa. Tapi tentu saja bukan kas yang dihitung. Bukan uang Anda yang dihitung. Kalau uang kan senang gitu kan. Kalau di sini yang kita hitung adalah massa. Dalam satuan apa? Massa dalam satuan kilogram, paling umum ya, kilogram, gram, apalagi? Pounds. Tapi kalau kita bicara skala industri, ya satuannya sudah ke ton. Jarang sekali kita bicara dalam satuan kilogram. Kalaupun ada, biasanya dia untuk sistem yang batch tadi, yang seperti Sophia sampaikan tadi. Oke, jadi jelas untuk neraca, kita akan memperhitungkan kesetimbangan, dalam hal ini adalah kesetimbangan massa, atau biasa di teknik kimia disebut juga sebagai kesetimbangan materi. Nah, ini adalah penjabaran sedikit terkait dengan neraca massa dalam teknik kimia. Neraca massa dalam teknik kimia merupakan penerapan hukum konversi untuk massa. Anda tahu akan prasyarat. Prasyarat itu apa? Prasyarat itu artinya dengan perhitungan neraca massa Anda dapat menyelesaikan permasalahan di bidang teknik kimia. Disampaikan bahwa perhitungan itu ada secara analitis sederhana, tambah, kali, kurang, dan seterusnya, atau dengan yang kompleks yang Anda akan pelajari di mata kuliah komputasi teknik kimia. Jadi Anda menggunakan alat bantu untuk menghitung. Dan neraca massa dalam teknik kimia juga ada rambu-rambunya, ada pengaturnya. Jadi ditentukan oleh ada atau tidaknya reaksi kimia. Kalau untuk bab yang kita pelajari ini khusus yang tidak ada reaksi kimianya. Kemudian
perpindahan panas, berapa masa pendingin atau pemanas yang digunakan untuk mendinginkan suatu proses, mekanika fluida, berapa jumlah minyak yang dialirkan melalui pipa dari satu titik ke titik yang lain, dan seterusnya. Yang diberikan kata kunci menyebabkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika dari sisi jumlah, dari sisi temperatur, dari sisi besar kecilnya ukuran. Kalau reaksi kimia, kata kuncinya apa kemarin? Suatu proses dikatakan mengalami perubahan kimia kalau ada apa? Ada perubahan warna, betul. Apalagi? Perubahan suhu tidak. Suhu itu masih proses fisik. Perubahan apa? Selain perubahan warna. Terbentuk endapan, ya itu ciri yang paling mudah kita amati jika suatu proses terjadi perubahan kimia. Baik, nah sekarang neraca, apa yang akan dineracakan itu harus menjadi perhatian kita. Apa yang akan dineracakan dan di mana neraca tersebut kita susun, di mana di sini merujuk kepada unitnya tadi. Dan neraca massa dapat disusun untuk 3 kategori ini. Yang pertama, neraca massa total atau campuran. Kemudian, neraca massa juga dapat ditinjau untuk komponen tertentu. Komponen di sini maksudnya NaOH-nya. Di sini saya berikan contoh ya. Anda di kimia analisis sudah disampaikan ada pencampuran antara NaOH ditambah dengan HCl karena ini asam karena ini basa kuat, ini asam kuat, maka dia akan menghasilkan garam dan air. Jadi maksudnya kalau yang untuk poin kedua, neraca massa komponen, kita mau menghitung berapa NaOH-nya, berapa HCl-nya, berapa NaCl, dan berapa jumlah dari H2O-nya. Kemudian yang ketiga, neraca massa juga bisa disusun untuk neraca massa unsur. Jadi neraca massa dapat disusun untuk ketiga sistem tersebut dan ini sifatnya harus berurutan. Jadi Anda terlebih dahulu harus menghitung total, kemudian baru komponen, baru yang ke unsur. Jadi ke yang paling kecilnya itu yang di terakhir. Nah, di sini saya berikan langkah-langkah penyelesaian neraca massa. Jadi ada 6 langkah yang Anda harus ikuti dalam menyelesaikan suatu permasalahan neraca massa, baik yang disertai dengan reaksi kimia maupun yang tidak disertai reaksi kimia. Kita lihat satu-satu, setelah Anda pahami prosesnya, baru nanti Anda akan lakukan praktek untuk menghitung. Yang pertama, mengetahui jenis proses yang terjadi. Tadi disampaikan, apakah prosesnya batch, prosesnya continue, semi batch atau semi continue. Kemudian kalau sudah tahu proses yang terjadi, proses tersebut beroperasi seperti apa? Kalau yang tadi NaOH dan HCl, berarti kan Anda melakukan proses, kalau di laboratorium Anda melakukan proses apa? Pencampuran, betul Uswa. Jadi Anda lakukan proses pencampuran. Di teknik kimia juga ada istilah proses distilasi nanti. Tentu distilasi dan proses pencampuran akan berbeda. Di sini maksudnya Anda memahami proses sehingga Anda bisa menentukan komponen apa saja yang masuk dan keluar dari sistem. Kalau tadi kita ambil contoh NaOH dan HCl, maka inputnya itu adalah NaOH dan HCl, outputnya apa? Garam, NaCl, dan H2O, betul sekali. Berikutnya, yang kedua, kalau Anda sudah tahu proses, Anda diminta untuk menggambar. Gambarkan yang terjadi. Kita buat ringkasan dulu. Prosesnya tadi apa? Pencampuran. Pencampuran, alat di industrinya namanya adalah mixer. Jangan bilang mixing ya. Mixing itu adalah prosesnya. Kalau alat kita sebut sebagai mixer. Oke. Kemudian memahami proses dan apa saja komponen yang keluar masuk dari sistem tersebut. Tadi komponennya apa saja di soal?
NaOH, NaOH dan H2O atau air. Kemudian kita perlu mengetahui yang masuk dan keluar dari sistemnya. Saya kembali ke soalnya. Natrium hidroksida dengan kadar 40%, berarti dia berperan sebagai siapa? Umpan, betul. Ini adalah umpan NaOH, katanya dengan kadar 40%. Sementara Anda tahu kadar total itu harusnya berapa? 100%. Kalau totalnya itu ada 100%, maka ada angka 60% yang Anda tahu dia harusnya sebagai siapa? Pelarut, dalam hal ini adalah airnya. Jadi umpannya NaOH 40%, karena jumlah umpan harus 100, maka sisa 60%-nya adalah air. Ini umpan. Kemudian arusnya lagi produk. Produk kita apa? Sama. NaOH. Bedanya apa? Ya, NaOH dengan konsentrasi berapa? 12%. Ada sisa berapa? 88%. Ini adalah H2O atau air. Konsentrasinya 100%. Selesai untuk yang langkah pertama. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Gambarkan diagram alir proses secara sederhana. Kalau untuk menggambar, kita selalu mulai dari alatnya. Tadi kita sebut alatnya sebagai mixer. Kemudian kita tuliskan arus-arus yang masuk dan arus-arus yang keluar. Saya tuliskan agak ke atas, karena di sini umpan, atau kita tulis sebagai F saja ya. F atau feed, ya. F-nya sama dengan titik-titik, kita belum tahu. Tapi Anda tahu di sini NaOH sebesar 40%, kemudian H2O sebesar 60%. Ini adalah umpan. Di soal, umpan dialirkan ke dalam tangki ini dengan laju alir 100 liter per jam. Berarti F-nya diketahui 100 liter per jam. Kemudian katanya ditambahkan air untuk proses pengenceran. Air biasanya kita masukkan dari atas. Di mekanika fluida Anda tahu ya, kalau zat cair akan lebih efektif dia di atas, sedangkan untuk fase gas dia biasanya dimasukkan dari bagian bawah. Ini untuk mempermudah proses pencampurannya saja. Di sini air atau H2O berapa? Berapa H2O-nya? Belum tahu kan? Belum tahu H2O-nya berapa. Karena H2O yang ditanyakan. Tapi Anda tahu satu hal yang pasti di sini. Selain H2O, ada zat lain tidak yang masuk? Ada zat lain yang masuk? Tidak, betul. Jadi kadar H2O-nya berapa? H2O 100%. Karena tidak ada bahan lain yang masuk atau yang tercampur ke dalam H2O. Oke, apalagi yang diketahui? Produk, betul. P-nya berapa? Belum diketahui. Betul. P-nya belum diketahui. Informasi apa di P yang bisa Anda tuliskan? Ya, konsentrasi NaOH-nya. NaOH berapa? 12%, sehingga sisa H2O-nya 88%. Total ada 100%. Itu bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut. Langkah berikutnya. Tentukan basis perhitungan. Basis perhitungan kita bisa ambil dari si F. Jadi saya langsung tuliskan basis F sama dengan 100 liter per jam. Biasanya untuk mempermudah perhitungan kita memang selalu mulai dari F sebagai basis. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang diketahui justru produknya.
Maka yang dijadikan basis itu adalah produk. Kemudian langkah kelima, Anda diminta untuk menghitung neraca massa total dan neraca massa komponen. Kita selalu berangkat dari yang sudah Anda ketahui kemarin di pertemuan yang sebelumnya. Neraca massa total itu adalah laju siapa? Input ya, sama dengan rate of output. Kan kita mau meneracakan, mau mestimbangkan berapa yang input dan berapa outputnya. Kita lihat input sistem ini ada berapa? 2 winda. Apa saja winda yang 2 itu? NaOH dan H2O. Itu untuk komponennya. Kalau untuk rate of input yang kita perhitungkan adalah arusnya. Arusnya ada 2 juga. Yang mana? F dan A. Di sini saya simbolkan sebagai A saja. Komposisi pulp kering 54,5% pulp, airnya 49,5%. Bagus sekali. Terima kasih Putri. Anda sudah memahami ya, sudah bisa mengaplikasikan contoh soal. Saya berharap Anda berlatih dengan contoh-contoh soal berikutnya supaya pemahaman Anda menjadi lebih baik untuk soal yang akan diberikan di bab 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Oke. Kalau cukup, di sini saya berikan satu contoh soal lagi, dan ini nanti Anda kerjakan di rumah. Kalau Anda tidak memahami, silahkan ditanyakan, karena setelah Anda mengerjakan satu soal ini, nanti saya akan berikan penugasan yang harus Anda kumpulkan melalui e-learning kita, LMS Polsri. Untuk soal ini dikerjakan dan disubmit maksimal di hari Jumat, dikumpul di LMS course Polsri untuk mata kuliah Asas Teknik Kimia 2 KS. Ini oke, baik, kita sudah sampai di akhir perkuliahan kita. Sebelum ditutup, boleh saya minta dibantu untuk menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Silahkan, ya Abi. Kesimpulan dari mata kuliah ini itu neraca massa dapat dihitung untuk neraca massa total dan neraca massa komponen. Ya. Serta dalam perhitungannya harus mencapai nilai balance. Intinya antara yang masuk harus sama atau harus timbang dengan yang keluar dari sistem. Baik, terima kasih. Demikian proses perkuliahan kita untuk pertemuan kelima pada hari ini. Insya Allah di pertemuan kita selanjutnya kita masih tetap pada bab 3, tetapi untuk neraca massa tanpa reaksi kimia dengan sistem yang multi unit. Jadi alatnya lebih dari 1, boleh 2, 3 dan seterusnya. Terima kasih untuk perhatiannya pada perkuliahan ini. Saya akhiri untuk proses perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video cuplikan pembelajaran mata kuliah Asas Teknik Kimia yang saya ampuh. Melalui pemaparan video ini, saya berharap dapat memberikan gambaran atas komitmen saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.